Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia dengan NIM 1914063 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Selanjutnya yakni tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah atau lingkungan sekitar. Selanjutnya yakni kompetensi dasar pada kelas 4 tema 8. Pada poin 3.3 yakni mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian pada poin ke-4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi, di mana kita akan mengetahui dan memahami pengertian dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, yakni kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Kondisi alam tersebut berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai atau pesisir. Tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun pengertian lainnya yakni kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Kegiatan ekonomi juga memiliki beberapa jenis kegiatan. Yuk simak penjelasan jenis-jenis kegiatan ekonomi sebagai berikut. Terdapat 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak atau orang yang melakukan produksi dinamakan produsen, sehingga dari hasil produksi ini akan menghasilkan sebuah produk. Produk dapat berupa barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi seperti gambar-gambar yang ada di samping. Terdapat petani yang menanam padi, dapat disebut dengan produsen. Begitu juga dengan nelayan yang menangkap ikan di laut. Peternak ayam, pabrik kue, pabrik tekstil, pabrik elektronik, pabrik otomotif, dan lain sebagainya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan produksi berupa barang. Adapun kegiatan produksi berupa jasa, contohnya yang ada lingkungan sekitar, yakni tukang cukur, tukang batu, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mencari contoh-contoh lain dari kegiatan produksi di lingkungan sekitar rumahmu. Selanjutnya yakni kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen atau pemakai. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Distribusi barang dari produsen ke tangan konsumen dilakukan dengan 2 cara, yakni sebagai berikut.
Yang pertama, yakni distribusi langsung. Pada distribusi langsung, hasil produksi langsung disalurkan oleh produsen kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Contohnya seperti gambar, yakni penjual mie ayam keliling. Penjual mie ayam ini menjual mie ayamnya yang merupakan barang hasil produksi dengan mendistribusikannya langsung kepada pembeli atau konsumen dengan berkeliling komplek atau antar rumah ke rumah. Nah, selanjutnya yang kedua yakni distribusi tidak langsung. Pada distribusi tidak langsung, hasil produksi disalurkan dengan menggunakan perantara. Produsen menyalurkan hasil produksinya terlebih dahulu kepada penyalur, lalu diteruskan kepada konsumen. Penyalur disebut juga dengan distributor. Pihak yang bisa menjadi distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Contohnya seperti pada gambar, yakni agen gas LPG 3 kg. Produsen gas Pertamina menyalurkan barang hasil produksinya yakni berupa gas dengan bantuan distributor untuk dapat disalurkan kepada konsumen. Nah, distributor ini adalah agen. Bisa juga selain dengan agen melalui pedagang besar dan pedagang eceran. Selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi ini bisa dilakukan secara cepat maupun lambat, bisa juga dilakukan secara berangsur-angsur maupun habis sekaligus. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dikelompokkan menjadi dua pola penggunaan, yakni yang pertama pola penggunaan langsung dan yang kedua pola penggunaan tidak langsung. Pada pola penggunaan langsung, barang yang dikonsumsi dapat memberikan manfaatnya secara langsung sebagai alat pemenuhan kebutuhan, contohnya makanan dan minuman. Kemudian untuk pola penggunaan tidak langsung, barang yang dikonsumsi atau dibeli secara tidak langsung memberikan manfaat. Contohnya saat kita membeli setrika adalah bukan untuk dipakai langsung ke tubuh kita, akan tetapi digunakan untuk merapikan pakaian yang akan kita pakai. Selanjutnya yakni pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Kondisi alam mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi. Daerah pemukiman, baik pedesaan maupun perkotaan, memiliki ketampakan alam yang beraneka ragam. Ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Suhu udaranya juga bermacam-macam, ada yang panas, ada yang sejuk. Kondisi alam seperti inilah yang mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Mata pencarian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi alam? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Oleh karena itu, pada umumnya penduduk di pedesaan melakukan kegiatan ekonomi berupa pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Kemudian yang kedua adalah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi memiliki penampakan alam berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit, sehingga banyak penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri seperti teh, kopi, kakao, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya yang sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Kemudian yang ketiga adalah daerah pantai.
Daerah pantai berdekatan dengan laut. Penduduk desa daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Mereka pergi melaut menangkap ikan. Daerah pantai banyak juga digunakan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak ikan, tambak garam, dan sawah pasang surut. Ada bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Daerah tersebut menjadi daerah perkotaan. Banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan, pabrik, dan pedagang. Pedagang yang mengirim barang ke luar negeri ini disebut dengan eksportir, sedangkan pedagang yang mendatangkan barang dari luar negeri disebut importir. Nah, kalian juga bisa mengamati dan mencari contoh jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi alam di daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi tentang kegiatan ekonomi, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Nomor 2. Sebutkan kegiatan produksi dan konsumsi di lingkungan sekitarmu. Nomor 3. Jelaskan pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi atau jenis pekerjaan penduduk. Nomor 4. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran rendah. Yang kelima, jelaskan perbedaan jenis pekerjaan antara penduduk di desa dan di kota. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik ucapan maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.